Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Iya, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya, namun pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif artinya bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu diawali dengan peleburan antara sel jantan dan betina. Dalam hal ini, sel jantan yaitu ada pada bunga, tepatnya pada bagian serbuk sarinya yang ada di dalam benang sari atau serbuk sari, dan yang bagian betinanya yaitu terdapat pada putik. Nah, peleburan antara keduanya atau peristiwa jatuhnya serbuk sari ke dalam kepala putih kita sebut dengan peristiwa penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi perkembangan berikutnya, yaitu akan terjadi proses pembuahan. Nah, dari pembuahan inilah yang akan menghasilkan biji. Nah, biji itulah yang akan menjadi alat perkembangbiakan secara generatif. Sekali lagi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya selalu diawali dengan bertemunya antara sel jantan dan betina. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif ini kita bagi juga menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Ingat, perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa diawali dengan peleburan dua sel jantan maupun betina. Jadi dapat terjadi secara baik alami maupun buatan. Alami artinya terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, hewan, atau yang lainnya. Sedangkan buatan artinya dengan bantuan manusia. Ya, contohnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, ingat selalu diawali dengan proses penyerbukan. Nah, sekarang kita akan bahas berbagai jenis-jenis penyerbukan atau macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Ya, penyerbukan sendiri atau dikenal dengan serumah. Artinya bahwa penyerbukan itu terjadi ya di dalam satu bunga, di mana benang sari dan putik terdapat dalam satu bunga, ya, dalam satu tanaman. Ya, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri atau bunga yang sama. Kita kenal dengan penyerbukan sendiri. Nah, yang berikutnya adalah penyerbukan tetangga, yaitu di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain namun masih dalam satu tanaman atau satu pohon. Beda bunga namun tetap satu pohon atau satu tumbuhan. Berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada tumbuhan lain, tentunya pada bunga yang lain.
namun masih dalam satu varietas atau masih satu jenis. Contohnya, misalnya tanaman mangga aromanis dengan mangga aromanis yang lain. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah penyerbukan dengan cara bastar. Nah, ini di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain dan pada tanaman lain yang berbeda varietas atau berbeda jenis. Ya, contohnya kalau tadi mangga aromanis dengan aromanis. Nah, ini bisa kita contohkan terjadi bastar antara misalnya mangga aromanis dengan mangga Indramayu. Nah, seperti itu. Tapi masih dalam satu jenis, yaitu mangga. Nah, berikutnya adalah sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, apa saja yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami? Ya, di antaranya yang pertama adalah dengan cara tunas. Ya, contohnya yaitu pisang, bisa bambu, kemudian daun cocor bebek itu merupakan tunas adventif atau tunas yang tumbuh di ujung-ujung daun. Nah, yang berikutnya adalah bawang merah, contohnya yaitu umbi lapis. Selain bawang merah, yaitu bombay, bawang putih, ya disebut umbi lapis karena tanaman ini ya umbinya berlapis-lapis ya. Oke, berikutnya adalah yaitu secara umbi batang. Dengan umbi batang, contohnya adalah kentang. Oke, vegetatif alami yang lain yaitu umbi akar. Contohnya adalah wortel, lobak, singkong, ya, atau ketela pohon. Yang berikutnya yaitu dengan cara geragih. Contohnya di sini adalah stroberi. Geragih merupakan batang yang menjalar di atas tanah. Apabila batang itu menyentuh tanah, maka akan tumbuh akar dari batang tersebut sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya adalah dengan cara rizoma atau akar tinggal. Contohnya jahe, kunyit, kencur, seperti itu. Yang berikutnya lagi yaitu dengan cara spora. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah pakis, kemudian suplir, lumut, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, ingat, vegetatif buatan artinya ya disengaja atau dibuat oleh manusia. Beda dengan vegetatif alami, artinya terjadi dengan sendirinya. Ya, contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah yang pertama adalah ya dengan cara cangkok. Ya, tanaman apa saja yang bisa kita cangkok? Umumnya adalah tanaman berbatang berkayu. Misalnya durian, rambutan, pohon jeruk, dan lain-lain. Nah, cara mencangkok yaitu dengan mengikis batang tanaman tersebut, kemudian ya diberi tanah atau sabut, kemudian diikat, disiram setiap hari, nanti dalam waktu beberapa minggu akan tumbuh akar.
Nah, ketika sudah tumbuh akar, maka tanaman ini bisa kita potong dan kita tanam seperti biasa. Oke, contoh berikutnya yaitu dengan cara stek batang. Ya, dengan cara batangnya kita potong, lalu kita tancapkan di atas tanah, maka batang tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah ya, singkong atau ketela pohon. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara stek daun. Contohnya pada daun cocor bebek. Ya, daunnya kita potong, kita letakkan di atas sana, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru melalui ujung-ujung daunnya. Oke, yang berikutnya adalah dengan cara okulasi, di mana mata tunas dari pohon yang satu kita akan pindahkan ke batang tanaman yang lain dengan cara dicongkel ya, atau diambil perlahan-lahan kemudian dipindahkan ke batang yang baru. Umumnya batang yang kita ambil adalah batang yang lebih kuat dari batang sebelumnya. Nah, ini kemudian diikat dalam waktu beberapa minggu, maka mata tunas tersebut akan tumbuh seperti biasa di batang tanaman yang baru. Baik, yang berikutnya adalah dengan cara menyambung. Ya, tentunya menyambung dari batang dari tanaman satu disambung ke batang tanaman yang lain. Ya, biasanya batang yang akan kita sambung adalah batang yang lebih kuat. Kita ambil dari batang tanaman yang satu, misalnya memiliki sifat yang bagus dari batang yang tanaman yang akan kita pindahkan atau kita sambungkan. Ya, kita gabung dengan batang yang lebih kuat. Kita tancapkan, kemudian diikat. Nah, sama dengan okulasi tadi, dalam waktu beberapa minggu, maka kedua tanaman tersebut yang disambung akan menyatu dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Berikutnya adalah dengan cara merunduk. Ya, merunduk contohnya di sini adalah bunga melati, di mana batang yang menjalar di atas tanah kita bengkokkan ke tanah, kemudian kita timbun dengan tanah. Nah, batang yang ditimbun di tanah tadi akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah bunga melati. Selain tanaman bunga melati adalah stroberi. Nah, demikianlah anak-anak contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ya. Ya, yang pertama adalah dapat menghasilkan anakan yang persis dengan induk. Apabila induknya ini merupakan tanaman yang berbuah manis, maka hasil dari perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya dengan dicangkok misalnya, nah hasil pecangkokan itu akan menghasilkan anakan atau tanaman yang sama dengan induknya. Kalau manis, maka akan ikut berbuah manis juga, persis seperti induknya. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan tumbuhan anakan yang lebih cepat. Ya, contohnya tadi dengan cara mencangkok, kalau melalui biji memerlukan waktu bertahun-tahun. Nah, dengan cara mencangkok, maka tidak perlu bertahun-tahun. Dalam hitungan bulan, ini umumnya tanaman baru sudah bisa berbuah. Nah, itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga yaitu menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih atau biji. Kadang-kadang tumbuhan yang disemai melalui biji itu sulit sekali tumbuh. Nah, cara solusinya adalah dengan cara melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Bisa dengan cangkok, dengan stek batang, okulasi, atau
menempel, bisa juga dengan cara menyambung. Nah, ini akan lebih mudah menghasilkan tanaman baru. Oke, yang berikutnya adalah untuk mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Jadi tadi seperti yang pertama, kalau tanaman itu berbuah manis, makanya supaya untuk mendapatkan tumbuhan baru yang sama persis dengan kualitas yang sama, kita lakukan dengan cara vegetatif buatan. Kalau melalui biji, biasanya tumbuhan baru tersebut akan memiliki sifat-sifat yang berbeda, beda dengan cara vegetatif buatan. Maka tumbuhan yang dihasilkan akan sama persis. Artinya kalau kualitasnya unggul, bagus, maka hasil tumbuhan yang baru juga akan persis sama dengan induknya. Artinya dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Oke, demikianlah mengenai keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Ya, tadi perkembangbiakan tumbuhan, sekarang kita akan bahas perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dibagi atas 3. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau kita sebut dengan ovipar. Contoh hewan-hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar adalah katak, ikan, burung, dan reptil. Hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya adalah dengan cara melahirkan atau vivipar. Contoh hewan-hewannya adalah kucing, lumba-lumba, landak, dan lain-lain. Masih banyak sekali hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, berikutnya adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau kita sebut dengan ovovivipar. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya adalah ikan hiu, kuda laut, platypus, dan ular boa. Ingat, tidak semua ular berkembang biak dengan ovovivipar. Pada umumnya, ular berkembang biak dengan cara ovipar, namun berbeda dengan ular boa. Ular boa memiliki cara berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, demikianlah cara berkembang biak hewan. Ingat, ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan dari vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Ya, ingat vivipar adalah dengan cara melahirkan. Ya, di mana embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Jadi, embrionya, calon bayinya tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Kemudian kalau ovipar bertelur di mana embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Jadi tumbuh berkembang di dalam telurnya. Sedangkan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan di mana embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, perbedaan yang lain adalah kalau ovipar ini umumnya telurnya dierami melalui tahap pengeraman. Contohnya ayam. Jadi telur ayam dierami beberapa minggu, yaitu 3 minggu kurang lebih atau 21 hari. Sedangkan ovovivipar telurnya tidak perlu dierami. Begitu keluar dari induknya atau hewan tersebut melahirkan telur,
maka telur itu dalam beberapa saat akan pecah sendiri, mengeluarkan anaknya tadi ya. Di telurnya pecah dengan sendirinya. Sedangkan ovipar perlu dierami. Ya, itu bedanya ovipar dengan ovovivipar. Sama-sama ya berkembang di dalam telur, cuman bedanya kalau yang bertelur atau ovipar perlu tahap pengeraman, sedangkan ovovivipar tidak perlu. Jadi akan menetas dengan sendirinya. Baik anak-anak, inilah perbedaan dari vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Baik, kita lanjut ya ke materi. Ya, sekarang adalah tentang tujuan dari pelestarian hewan. Ya, tujuannya diantaranya adalah agar tidak punah atau tidak habis. Artinya hewan tersebut masih ada terus berkembang biak dan bisa kita nikmati. Berikutnya adalah manfaat berikutnya adalah dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Misalnya diambil dagingnya, gitu ya, telurnya dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah fungsi berikutnya atau tujuan pelestarian hewan berikutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau untuk riset ya. Nah, jadi tujuan tersebut tadi untuk riset, dan yang berikutnya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem ya, terutama antara produsen dan konsumen, terutama dalam peristiwa rantai makanan. Jadi antara produsen dan konsumen ini harus seimbang agar hewan-hewan yang ada di alam atau di lingkungan ini tidak punah atau tidak habis, terutama hewan-hewan yang sudah mulai langka. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita akan bahas mengenai beberapa upaya pelestarian hewan. Bagaimana kita memperlakukan hewan itu dengan baik. Nah, diantaranya adalah dapat memahami cara merawat hewan dengan baik. Baik cara membuat kandang yang sesuai dengan standar, kemudian pencahayaannya, cara pemberian makanannya. Nah, semua ini kita lakukan dengan tujuan tadi agar hewan tersebut dapat lestari atau tidak punah. Nah, langkah berikutnya adalah dengan cara memelihara hewan langka di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Karena kita tidak kurang tepat apabila kita memelihara hewan langka di rumah kita. Maka selayaknya hewan langka yang kita punya, kita serahkan di BKSDA. Oke, berikutnya yaitu dengan membuat tempat penangkaran secara in situ maupun ex situ. In situ artinya di dalam habitat aslinya. Artinya hewan tersebut dirawat, dipelihara di dalam habitat aslinya. Contohnya itu di Taman Nasional, di cagar alam atau suaka marga satwa. Di antara juga di hutan lindung yang masih asli, habitat aslinya ya. Nah, tujuannya agar hewan tersebut bisa berkembang biak dengan baik. Nah, kemudian secara ex situ, artinya di luar habitat aslinya. Artinya habitatnya itu buatan seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Jadi secara ex situ artinya sengaja kita buat tempat secara buatan. Kalau in situ masih bersifat alami. Nah, yang berikutnya adalah
Tidak melakukan perburuan liar atau jual beli hewan langka. Ini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19. Maka apabila ada warga negara Indonesia yang melakukan perburuan liar atau jual beli hewan langka, maka akan dikenai hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 ini. Jadi kalau kita menemukan hewan liar, sebaiknya kita serahkan ke BKSDA. Jadi jangan kita memelihara sendiri, apalagi menjualnya. Ya, seperti gading gajah, itu kita jual, itu tidak boleh. Apalagi kita jual ke luar negeri ya. Nah, ini adalah beberapa di antaranya, yaitu upaya pelestarian hewan. Tentu tujuannya yaitu agar hewan-hewan langka umumnya ini tidak punah dan tetap hidup ya, tetap berkembang biak dengan baik. Baiklah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pelestarian tumbuhan agar tumbuhan tetap lestari dan tidak punah. Yang pertama adalah dengan cara mengembangbiakan tumbuhan, baik secara vegetatif buatan maupun vegetatif alami. Berikutnya adalah tidak menebang pohon sembarangan. Artinya tidak semua pohon baik yang masih muda maupun belum tua atau baru agak tua udah kita tebang. Karena kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi ada aturannya dalam menebang pohon ya. Oke, berikutnya yaitu mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu dengan menggunakan sel-sel yang ada dalam tumbuhan. Kemudian kita lakukan untuk mendapatkan atau menghasilkan tumbuhan baru. Berikutnya yaitu pelestarian tumbuhan baik secara in situ maupun ex situ. In situ artinya yaitu masih pada habitat aslinya. Ex situ artinya di luar habitat aslinya. Contoh in situ di sini adalah hutan lindung. Sedangkan contoh dari ex situ artinya adalah misalnya di kebun raya ya. Jadi tanaman atau tumbuhan tersebut ya kita pelihara atau kita rawat baik secara masih asli in situ maupun ex situ. Tujuannya yaitu tetap agar tanaman tersebut ya tetap lestari dan tidak punah. Ya, terutama untuk tumbuhan yang langka, misalnya Rafflesia arnoldi, kemudian bunga bangkai atau Amorphopalum ya titanium. Amorphopalus titanium, maaf. Kemudian misalnya pohon meranti, cendana yang merupakan bahan baku minyak wangi dan lain-lain. Berikutnya itu dengan melakukan tebang pilih. Artinya kita hanya menebang pohon yang benar-benar sudah tua. Caranya yaitu sebelum menebang pohon yang sudah tua tadi, kita sudah mempersiapkan pohon atau tanaman yang baru penggantinya. Kira-kira tanaman penggantinya itu berumur kurang lebih 1 tahun atau batangnya sudah agak membesar, barulah kita menebang pohon yang sudah benar-benar tua tadi. Yang berikutnya yaitu melakukan reboisasi atau penanaman tumbuhan kembali, terutama di daerah atau lahan-lahan yang sudah tandus atau gersang ya. Nah, demikianlah upaya yang dapat kita lakukan untuk pelestarian tumbuhan. Nah, sekarang waktunya menguji diri. Ya, latihan soal. Agar kalian lebih memahami materi yang kita bahas di video ini. Nah, silakan kerjakan latihan soal di bawah ini di buku latihan kalian ya. Pastikan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Itu artinya kalian sudah memahami materi yang dibahas di video ini.
Baiklah, soal nomor 1, ada beberapa jenis penyerbukan. Ingat ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan penyerbukan silang dan berikan contohnya. Baik, soal yang kedua. Yang termasuk habitat asli hewan adalah, ya apa saja ya yang termasuk habitat asli hewan? Oke, yang nomor 3. Apa manfaat pembuatan penangkaran untuk hewan langka? Jadi apa manfaatnya? Kalian bisa jelaskan ya. Yang berikutnya, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Ya, kalian jelaskan ya apa perlunya kita melestarikan hewan langka ya. Dan yang terakhir yaitu jelaskan apa perbedaan antara hewan ovipar dan ovovivipar. Kalau perlu kalian beri contohnya juga. Baiklah anak-anak, demikianlah latihan soal dan pembahasan materi di video kali ini. Ya. Baik. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa. Dan semoga kalian semua bisa berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita. Dan salam sukses selalu. Oke, semoga bermanfaat. Dan thank you for watching. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.